kembali bangkit untuk negara Indonesia. 1, 2, 3. Seperti yang telah Ibu sampaikan kemarin di grup WA kalian, kita akan membahas cerita pendek hari ini. Pernah sebelumnya belajar cerita pendek? Kapan? SMP. Apa itu cerita pendek? Dita, silakan. Ceritanya singkat. Mantap, Dita. Rizky? Cerita yang sekali baca. Cerita pendek yaitu cerita yang jumlah halamannya sedikit, situasi dan tokoh ceritanya juga digambarkan secara terbatas. Nah, cerita pendek juga punya ciri-ciri. Yang pertama, panjang karangan lebih kurang 3-10 halaman. Ceritanya singkat, fiktif dan rekaan, menggunakan kata-kata yang ekonomis. Penokohannya sangat sederhana, singkat. Kemudian, struktur teks cerpen. Kalau kemarin eksklamasi punya struktur, cerpen juga punya struktur. Yang pertama dia abstrak, orientasi, kombinasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Apa itu abstrak? Manja. Abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen, abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita. Oke, itu dia abstrak, masih merupakan gambaran awal dari cerita pendek yang mau dikisahkan. Kemudian orientasi, selain orientasi ada komplikasi. Biasa komplikasi itu kalau namanya konflik dia adalah masalahnya, memperkenalkan apa sih masalahnya. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi itu konfliknya mulai menuju kepada bagian klimaks, permasalahan yang paling memuncak. Kemudian ada resolusi. Resolusi itu bagian akhir permasalahan pada cerpen. Bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan atau konflik yang terjadi dalam cerita pendek itu. Kemudian koda. Koda merupakan nilai atau pesan moral. Dalam cerpen ada unsur-unsur intrinsik, sudah pernah dibaca, sudah pernah dipelajari ya kan? Unsur-unsur intrinsiknya ada gaya bahasa, tokoh dan penokohan, alur, latar, setting, sudut pandang, dan amanat. Nah, dari cerita pendek Aditya Isbang tadi ditemukanlah unsur intrinsik cerita pendek dari judul Amanat Sang Pejuang. Temanya tentang kehidupan setelah kemerdekaan. Kemudian tokohnya ada aku, kakek tua, masyarakat kota. Penokohan itu beda dengan tokoh ya nak. Kalau tokoh itu siapa orangnya? Kalau penokohan itu biasanya isi perasaan hati si tokoh itu tadi. Contohnya aku. Aku ini penokohannya baik hati, murah hati, ramah, dermawan, hormat pada orang tua. Kemudian kakek tua, pekerja keras, nasionalis, baik hati, ramah, ikhlas, tidak mudah putus asa. Kemudian ada masyarakat kota, orangnya cuek. Kemudian dan masa bodoh, kalau orang kota umumnya seperti itu ya kan. Kemudian ada latar atau setting. Latar itu ada latar waktu, tempat, dan suasana. Waktunya kapan? Siang hari, sebelum waktu zuhur. Tempatnya di mana? Perkotaan. Suasananya bagaimana? Iris, memilukan. Alur, ada campur
kalian untuk dituangkan ke dalam satu cerita pendek. Semua udah yang ikut tugas sudah selesai? Oke. Coba kalian semua menggambar pemandangan. Gambarlah sebuah pemandangan. Saya mau lihat gambar kalian, pemandangan kalian setelah di SMA pemandangannya itu gambarnya seperti apa? Gambarlah sebuah pemandangan. Waktu di TK, SD, SMP, pernah kan disuruh gambar pemandangan? Nah, coba saya mau tahu, ada nggak sih perubahan pemandangan kamu waktu di SD dengan di SMA? Coba, apa yang ada di pikiran kamu, tuangkan di gambar itu. Coba, pemandangan itu apa? Apa yang ada di pikiran kamu tentang pemandangan? Kalau disuruh gambar pemandangan itu seperti apa? Pribadi kamu yang kamu angkat. Boleh kamu jadi peran utamanya, sudut pandangnya tadi apa? Peran utamanya kamu sendiri atau kamu jadi pengamat juga boleh. Silakan buat satu cerita pendek. Yuk. Sering banget insecure, rasanya tuh kayak gak pede sama diri sendiri, sampai rasanya tuh malu banget kalau gabung sama orang. Setiap ada orang yang ngajak ngumpul pasti rasanya malu, apalagi kalau lihat orang wajahnya mulus, putih, tinggi. Tapi kadang pas lagi pede pasti ada aja orang yang ngomong, asal ngomong tuh kayak asal jeplak gitu. Rasanya tuh bikin sakit hati banget, sampai saya berdoa waktu sholat supaya rasa insecure ini bisa hilang. Dulu bingung banget mau cerita ke orang, setiap mau cerita ya kayak belum percaya aja sama orang itu. Terus tiba-tiba di semester 2 ada anak pindahan dari sekolah lain masuk ke sekolah saya dan masuk di kelas saya juga. Baru pas masuk dia disuruh guru buat duduk di sebelah saya. Awalnya saya tanya alamat rumahnya, lalu dia jawab alamat rumah dia, tetapi dia tidak detail soalnya dia juga baru pindah jadi belum mengerti daerah situ.
awalnya ragu mau main bareng, tapi pas ada acara di sekolah, dia mengajak saya untuk berbicara. Entah kenapa rasanya kayak tenang banget gitu ngobrol sama dia. Terus saya bilang, benar rasanya beruntung banget kalau ketemu sama orang kayak kamu. Terus dia jawab lagi, iya sama, rasanya juga beruntung banget ketemu sama orang kayak kamu. Setiap hari kalau saya maupun dia ngerasa insecure, kami selalu menasihati supaya rasa insecure itu hilang dan berubah menjadi rasa pede. Setiap saya ngerasa insecure, dia selalu bilang gini, enggak, kamu cantik. Begitu juga sebaliknya, dan sampai sekarang kami masih mempertahankan hal itu. Terima kasih. Tugas bahasa Indonesia ini cukup membingungkan. Pasalnya Bu Yuli selaku guru bahasa Indonesia menyuruh kami membuat video berdurasi 10 menit yang menggambarkan teks prosedur. Dari 36 orang murid, Bu Yuli membaginya satu kelompok 4 orang. Aku dinobatkan menjadi ketua kelompok 1 yang beranggota Dinta, Yogi, Jessica. Padahal keterampilan mengedit video sangat mengkhawatirkan. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya kami membagi tugas dan menemukan resep makanan. Untungnya ada Yogi dan Dinta yang bisa mengedit video, maka tugas tersebut diserahkan pada mereka. Kamu sudah menyaksikan teman-teman kamu mempresentasikan hasil karangan mereka tentang cerita pendek mereka tentang masalah kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian mereka sudah tampilkan. Bagaimana menurut kamu? Bagus nggak? Bagus, mantap semua tampilan hari ini ya. Dari karya-karya kamu yang sudah ditampilkan ke depan, ternyata semuanya sudah menampilkan karya-karya yang luar biasa. Artinya di dalam cerita pendek yang kamu sajikan tadi, yang teman-teman kamu sajikan tadi, tidak ada lagi yang menggunakan kata pada suatu hari, pada hari Minggu, dan ada lagi seperti itu. Artinya pemikiran kamu waktu kamu dulu di jenjang SD, SMP sudah berubah setelah kamu di jenjang SMA. Sudah tidak ada lagi menggunakan kalimat pembukanya dengan pada suatu hari. Tadi seperti si Dinta. Apa akan pembukanya Dinta? Dulu sering banget insecure. Dulu sering banget insecure. Itu kalimat pembukanya. Enggak lagi pada suatu hari. Sinambang ayat, kalimat pembukanya apa tadi? Tugas bahasa Indonesia ini. Tugas bahasa Indonesia ini. Kalimat pembuka. Nggak harus pada hari ini, pada hari itu. Nggak harus seperti itu lagi. Itu artinya perkembangan kamu setelah kamu di jenjang SMA ini sudah lebih baik lagi menulis sebuah cerita. Sekarang luar biasa, kamu sudah keren-keren semua hasil pembelajaran tentang cerita pendek. Oke. Apakah hari ini pelajaran kalian menyenangkan? Saya mau minta satu orang untuk berpendapat. Apa yang membuat kamu menyenangkan belajar hari ini? Rizky. Ya. Pembelajaran hari ini menyenangkan karena bisa menggambar dan bercerita bersama teman. Mantap Rizky jawabannya. Karena hari ini katanya bisa gambar, bisa menggambar. Dari gambar itu bisa diceritakan bersama teman-temannya. Kita berdoa dulu supaya perjalanan pulang kita berjalan dengan selamat sampai di rumah. Kemudian minggu depan di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang materi ceramah. Jadi nanti semua juga harus dipelajari lagi di rumah sebelum pembelajaran kita di dalam kelas. Sudah siap ya kan semua? Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing dipimpin oleh Ananda Rizky. Silakan Rizky. Sebelum pulang ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu